Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Qurratul A'yun, NIM 114220068. Jadi di sini saya akan melaksanakan UP dari Geomorfologi acara ke-8 dan 9. Di mana acara ke-8 dan 9 ini membahas mengenai asal proses solusional dan asal proses marin. Poin pertama yang saya bahas yaitu mengenai daerah karst. Daerah karst sendiri merupakan daerah yang kering. Contohnya yaitu di daerah Gunung Kidul dan di daerah Wonogiri. Dalam hal ini, kenapa daerah karst itu kering? Karena di karst itu tidak terdapat adanya sungai di atas permukaan air, sungai di atas permukaan, dan lebih banyak ditemukan sungai yang berada di bawah permukaan. Hal ini karena sifat dari penyusunan karst sendiri adalah batuan karbonat, yang mana dia mengalirkan air dari atas. Batuan karbonat sendiri mudah larut, jadi air yang datang dari hujan itu langsung masuk ke dalam tanah tanpa menyisakan air yang ada di atas permukaan. Poin kedua yaitu mengenai potensi bencana yang terjadi di daerah karst dan marin. Yang pertama, pada daerah karst itu bisa terjadi adanya amblesan. Hal ini terjadi karena saat air yang di bawah bawah permukaan itu habis, maka terdapat rongga di antara batuan yang satu dengan batuan bawahnya. Hal ini bisa menyebabkan adanya amblesan yang tiba-tiba dari atas. Untuk bencana marin sendiri yaitu dia dengan gelombang arus laut yang besar, dia dapat mengubah garis pantai, di mana nanti air lautnya itu akan semakin menuju ke daratan dan itu bisa menyebabkan banjir. Selain itu, proses marin ini sendiri juga bisa menyebabkan adanya tsunami apabila terjadi gelombang yang sangat besar. Poin kedua yaitu mengenai potensi bencana yang terjadi di daerah karst dan marin. Yang pertama, pada daerah karst itu bisa terjadi adanya amblesan. Hal ini terjadi karena saat air yang di bawah bawah permukaan itu habis, maka terdapat rongga di antara batuan yang satu dengan batuan bawahnya. Hal ini bisa menyebabkan adanya amblesan yang tiba-tiba dari atas. Untuk bencana marin sendiri yaitu dia dengan gelombang arus laut yang besar, dia dapat mengubah garis pantai, di mana nanti air lautnya itu akan semakin menuju ke daratan dan itu bisa menyebabkan banjir. Selain itu, proses marin ini sendiri juga bisa menyebabkan adanya tsunami apabila terjadi gelombang yang sangat besar. Hasil dari pembahasan acara 8 mengenai bentukan lahan solusional yaitu di peta ini menggunakan dua peta, yaitu peta daerah Gunung Kidul dan daerah Wonogiri, di mana di kedua peta ini terbentuk sebuah bentukan lahan berupa dolin, kubah karst, dan dataran aluvial karst. Dolin sendiri ditandai dengan elevasi yang dari tengah itu dari semakin kecil naik. Untuk kubah itu kebalikannya, dari yang tengah itu besar terus elevasinya turun. Nah, untuk identifikasi dataran aluvial sendiri itu didapatkan dari elevasi yang didapatkan, bahwa elevasi tertinggi di kedua peta yaitu sekitar 360 dan 240, di mana itu dikategorikan sebagai dataran aluvial karst seperti disebutkan dalam jurnal berikut ini. Selanjutnya, untuk hubungan dari peta A dan peta B, yaitu mereka ini sama-sama masuk ke dalam daerah karst Gunung Sewu, di mana karst Gunung Sewu ini terbentuk dari batuan gamping yang berumur neogen dengan ketebalan lebih dari 200 meter. Gunung Sewu sendiri memiliki luasan sekitar 800 km yang membentang dari pantai daerah Gunung Kidul sampai daerah Pacitan. Daerah karst sendiri tersusun atas batuan karbonat yang telah mengalami pelarutan, di mana pada daerah ini sulit ditemukan air karena air dari air hujan itu langsung masuk ke permukaan tanah. Jadi daerah karst ini memiliki keunggulan, yaitu simpanan air yang ada di bawah tanah itu akan bertahan lama karena keluarnya sedikit-sedikit. Dan untuk potensi bahayanya yaitu
Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari ekosistem kars ini yaitu dengan airnya itu mudah terkontaminasi karena lapisan kars itu lapisan yang tipis dan konsentrasi aliran yang terdapat pada daerah epikars dan resapan air melalui ponor. Jadi kalau terdapat retakan-retakan ataupun lubangan di daerah kars itu bisa menyebabkan zat-zat yang merugikan itu masuk ke dalam saluran air yang menyebabkan airnya menjadi terkontaminasi. Untuk hubungan dari peta A dan peta B termasuk dari daerah Gunung Sewu dapat dilihat melalui jurnal berikut ini. Untuk bentukan lahan asal proses marin sendiri itu berdasarkan peta topografi daerah Gunung Kidul. Dalam acara ini yaitu melakukan identifikasi dari kerapatan kontur yang diberikan, yaitu didapatkan dua hasil bentuk lahan, yaitu yang pertama berupa pantai bergisik dan pantai berterbing terjal. Pantai bergisik sendiri ditandai dengan kontur yang landai dan pantai terbing terjal sendiri ditandai dengan kontur yang rapat. Gelombang dan arus laut sendiri dapat memberikan dampak yang cukup buruk apabila tidak ditangani secara serius. Salah satu contohnya yaitu abrasi. Abrasi ini bisa dilakukan melalui pencegahan melalui penataan barier-barier pada daerah pesisir atau pantai. Hal ini bertujuan untuk meredam ombak yang datang agar menjadi lebih kecil. Aplikasi ETERA 9 sendiri yaitu bisa dilakukan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah reklamasi atau sebagai acuan untuk menganalisis potensi bencana yang terjadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai review jurnal, saya mengambil jurnal dengan judul berikut ini. Di sini dijelaskan bahwa kawasan kars di daerah Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan berasosiasi menjadi kawasan Gunung Kars Sewu. Kawasan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai objek wisata, yaitu dengan adanya geopark dan geowisata. Di samping masyarakat menikmati keindahan yang ditampilkan oleh Gunung Kars, masyarakat juga bisa belajar mengenai potensi-potensi lainnya yang ada di Gunung Kars ini. Dalam jurnal ini disebutkan juga bahwa pegunungan Kars di daerah ini dibagi menjadi 4, yaitu K1 untuk dataran tinggi Kars, K5 untuk dataran aluvial Kars, K6 untuk dolin, dan K8 untuk lembah Kars. Hal ini sesuai dengan apa yang disajikan dalam peta topografi daerah Gunung Kidul dan Wonogiri, yaitu berupa dolin, kubah Kars, dan dataran aluvial Kars. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Madina.